Selamat datang kembali di channel kami Go7 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film aksi fantasi Hong Kong yang berjudul The Monkey King 1. Film ini diproduksi oleh Mandarin Film, dirilis pada tanggal 31 Januari 2014 dan disutradarai oleh Cheng Pusui dan dibintangi oleh Donnie Yen sebagai protagonis. Sama dengan judul film ini, Yen juga bertindak sebagai sutradara aksi film ini. Donnie Yen dikenal sebagai perannya di IP Man. Tidak hanya Donnie Yen, film ini juga dibintangi oleh Chow Yun Fat berperan sebagai Kaisar Langit. Chow Yun Fat dikenal sebagai perannya di film Dewa Judi seperti God of Gamblers. Aaron Kwok sebagai Raja Iblis Kerbau. Untuk aktris cantik Jo Chen berperan sebagai Putri Kipas Besi. Pernah bermain di drama Cina Queen Dugu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Scenes pertama diperlihatkan sebuah pertarungan besar dan bersejarah terjadi di negeri langit. Raja Iblis Kerbau bertempur mati-matian, tetapi langkahnya untuk mengalahkan Kaisar Langit gagal. Kaisar Langit adalah penguasa surgawi yang tangguh dan tiada tandingan. Putri Kipas Besi, adik Kaisar Langit, merupakan pacar dari Raja Iblis Kerbau. Dia berusaha memohon ampun kepada Kaisar untuk memberi pengampunan kepada Raja Iblis Kerbau, tetapi dia ikut diusir dengan iblis lainnya ke gunung api. Dewi Nua mengorbankan tubuhnya untuk membangun kembali surga dengan kristal. Kaisar Langit menunjuk keponakannya Erlang Shen, si mata tiga, untuk menjaga gerbang selatan, meskipun Erlang membenci tugas itu. Salah satu kristal jatuh ke Gunung Huaguo dalam wujud monyet. Dari waktu ke waktu, seekor rubah berekor 9 memiliki bekas luka setelah menyentuh kristal itu, dan dia dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Di tempat lain diperlihatkan seorang guru yang bernama Putih yang didatangi oleh Dewi Kuan Im. Dewi mengatakan bahwa ada kera yang lahir dari kristal Nua, dan Dewi meminta guru Putih untuk melatih dan mengajari kera tersebut, karena kelak dia akan berguna bagi umat manusia. Tetapi guru Putih mengatakan bahwa kera ini lahir dengan kebajikan dan keburukan, dan dia merasa takut. Tetapi Dewi berusaha meyakinkan guru Putih untuk tetap mengajar dan melatih kera tersebut dengan sabar. Sementara di tempat yang berbeda, diperlihatkan adanya seekor kera yang melompat dari satu tebing ke tebing yang lainnya dengan sangat lincah. Kera itu mendatangi kelompoknya yang tengah berkumpul untuk menunggu kedatangannya. Kemudian kera itu menjatuhkan buah-buahan untuk dimakan teman-temannya. Tiba-tiba datanglah kupu-kupu dan kera itu menangkapnya. Kemudian dia terjatuh dan kupu-kupu mati. Dan dia sangat sedih. Dia tidak mau kupu-kupu itu mati. Kemudian datanglah guru Putih menghampiri kera tersebut. Dan guru Putih meniup kupu-kupu tersebut sehingga kupu-kupu itu hidup kembali. Dan itu membuat kera takjub dan ingin berlatih kepada guru Putih. Dan guru Putih membawa kera itu terbang menaiki burung raksasa. Dan setelah sampai di tempat guru, kemudian sang guru memberi nama kera itu Sun Wukong.
Sin berpindah di gunung api tempat Raja Iblis Kerbau, di mana dia berencana untuk menyerang surga lagi dengan memanfaatkan orang dalam di Istana Langit. Mereka ingin memanfaatkan kemarahan Erlangsen kepada Kaisar Langit karena Erlang hanya ditugaskan menjaga gerbang selatan Kayangan. Dia merasa seperti anjing penjaga, dan itu dimanfaatkan oleh Raja Iblis Kerbau. Di tempat Guru Putih, diperlihatkan Wukong sedang bermalas-malasan di atas pohon, dan para seniornya berusaha mengejek Wukong, dan itu membuat dia marah dan berubah wujud menjadi capung. Setelah itu berubah menjadi harimau, dan berubah menjadi badak. Setelah itu berubah menjadi gadis cantik. Wukong sudah menguasai 72 ilmu berubah wujud. Setelah itu, Guru Putih datang dan memukul kepala Wukong. Di tempat yang berbeda, siluman rubah ekor 9 yang bernama Rushu menemui Raja Iblis Kerbau. Raja Iblis meminta Rushu untuk mencari teman lamanya. Jika Rushu ingin mencari teman lamanya, teman lama Rushu tidak lain tidak bukan adalah Sun Wukong. Sin berpindah di istana Raja Naga, di mana Wukong ingin mencari senjata bagi monyet Gunung Huaguo. Sun Wukong berhasil membunuh Panglima Raja Naga, dan dia ingin meminjam senjata untuk teman-temannya. Setelah itu, Raja Naga memperlihatkan banyak senjata kepada Wukong. Dia tertarik dengan baju perang lapis emas dan mahkota bulu ponik yang punya kekuatan spiritual, dan Wukong pun memakainya. Setelah itu, pandangan Wukong mengarah pada menara raksasa yang diturunkan dari Yu. Menara itu untuk mengendalikan banjir dan menenangkan lautan. Raja Naga mengatakan, jika kau bisa menariknya, ambil. Dan Wukong pun berhasil menariknya dan membuatnya menjadi kecil dan memasukkannya ke dalam telinga. Setelah itu terjadilah bencana tsunami. Di tempat lain, Rushui atau siluman rubah ekor 9 akhirnya bertemu dengan teman lamanya, yaitu Sun Wukong. Wukong mengizinkan dia dan teman-temannya tinggal di Gunung Huaguo karena tempat mereka hancur karena badai dan tsunami, dan mereka berdua terbang bersama mengelilingi gunung. Sin pun berpindah di gerbang selatan Kayangan, di mana Raja Naga hendak mengadukan ke Kaisar Langit bahwa istananya telah hancur oleh siluman kera, dan Erlang menganggap bahwa ini masalah sepele dan tidak harus memanggil Kaisar Langit. Akhirnya Erlang meminta Nacha pergi ke Gunung Huaguo untuk menangkap Sun Wukong. Nacha pun pergi menaiki roda apinya. Sampailah Nacha di Gunung Huaguo, dan dia menyemburkan api dan berusaha mengejar dan membawa Wukong ke Istana Langit untuk diadili. Mereka bertarung di atas langit. Nacha berhasil menangkap Wukong, namun akhirnya Raja Iblis Kerbau datang menyelamatkan Wukong. Raja Iblis Kerbau berusaha menghasut Wukong. Iblis meminta Wukong pergi ke Istana Langit untuk tinggal di sana. Sun Wukong memutuskan untuk pergi ke Istana Langit dan menemui Kaisar Langit untuk mengajari ilmu keabadian, karena Wukong tidak ingin melihat keranya mati satu persatu. Kaisar Langit mengatakan, jalan menjadi dewa tak semudah yang kau kira. Kaisar Langit memberikan tugas kepada Wukong untuk menjaga semua kuda kayangan. Yang Qian atau Erlang berusaha menjebak Wukong dengan cara menyamar sebagai seorang gadis, dan datanglah Wukong menemui gadis itu. Gadis itu memperlihatkan sebuah tungku. Gadis itu mengatakan bahwa tungku itu adalah tempat pembuatan pil mujarab. Pil itu untuk Kaisar Langit. Satu pil sama dengan berlatih 30.000 tahun. Dan setelah itu, gadis itu berubah menjadi Erlang.
Kemudian Wukong tertarik untuk membuka tungku tersebut dan Guru Putih mengetahui aksi Wukong. Kemudian dia mengeluarkan ilmunya untuk mengikat badan Wukong. Setelah itu datanglah Erlang bersama pengawalnya menghukum Wukong. Guru Putih meminta Wukong untuk mengaku bahwa dia hendak mencuri pil Kaisar Langit. Tetapi Wukong menyangkal bahwa dia telah dijebak. Setelah itu, Wukong masuk ke dalam tungku tersebut dalam keadaan badan terikat, dan kemudian dia berhasil keluar dari tungku tersebut dan menghajar Erlang hingga Erlang melarikan diri. Wukong meninggalkan Istana Langit dan kembali ke Gunung Huaguo. Dia mendapati gunungnya hancur dan semua temannya tewas, termasuk Rushui yang memiliki zat gelap di lehernya. Sangat marah. Dia benar-benar sangat murka. Dia berusaha membangkitkan teman-temannya yang sudah mati, tetapi tidak bisa. Raja Iblis Kerbau berusaha menghasut Wukong bahwa tentara langitlah yang harus bertanggung jawab atas semua tragedi ini. Dengan penuh murka, Wukong kembali ke Istana Langit. Dia menghancurkan Istana Langit. Dia bertarung dengan semua tentara langit. Raja Iblis Kerbau berusaha memanfaatkan kemurkaan Wukong dengan cara naik ke atas langit. Kemudian Kaisar Langit berubah menjadi naga dan bertarung dengan Wukong. Guru Putih bertarung dengan Raja Iblis Kerbau. Raja Iblis mengalungkan zat hitam di leher Guru Putih, zat yang sama di leher Rushui. Seketika itu Wukong sadar bahwa yang menghabisi semua teman-temannya dan juga Rushui adalah Raja Iblis Kerbau. Kaisar Langit kembali bertarung dengan Raja Iblis dan Erlang melawan Wukong. Setelah itu Raja Iblis melawan Wukong. Setelah itu datanglah Dewi Kuan Im. Dewi mengatakan, "Jika engkau terus berbuat jahat, untuk apakah hidupmu?" Kemudian dia kembali bertarung dengan Raja Iblis. Raja Iblis berubah menjadi monster dan Wukong berubah menjadi raksasa. Pertarungan pun semakin sengit dan Wukong berhasil mematahkan satu tanduk Raja Siluman Kerbau. Scene berpindah di sebuah gurun. Terdapat kerbau yang tanduknya patah dan terdapat seorang wanita membawa anak kecil yang diketahui adalah istri dan anak Raja Siluman Kerbau. Dan Wukong berusaha memperbaiki Istana Langit yang hancur porak-poranda dengan disaksikan Kaisar Langit. Kaisar Langit mengatakan butuh ratusan tahun untuk memperbaiki. Kemudian datanglah Sang Buddha menghukum Wukong dengan cara dikurung di bawah Gunung 5 Jari. Wukong dikurung di bawah Gunung 5 Jari oleh Buddha. Dia harus melatih diri 500 tahun untuk memperbaiki kesalahannya, menunggu misi lain. Dan cerita pun selesai.